Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dwiva Kartika dengan NPM A1C024034. Di sini saya akan menjelaskan video tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yuk simak videonya. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman. Manajemen kurikulum adalah sistem pengelolaan kurikulum yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Manajemen kurikulum meliputi kegiatan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, membiayai siswa menjadi pribadi yang utuh dalam sistem sosial. 4. Memfasilitasi siswa ke jenjang berikutnya. Kelima, memfasilitasi siswa untuk memilih program studi atau jurusan sesuai dengan potensinya. Selanjutnya yaitu prinsip kurikulum. Yang pertama, produktivitas, artinya kurikulum dirancang agar proses belajar mengajar dapat menghasilkan hasil belajar yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Yang kedua yaitu demokratisasi, artinya kurikulum dirancang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga yaitu kooperatif, artinya kurikulum dirancang untuk mendorong siswa untuk belajar bersama-sama, saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pembelajaran. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisiensi, artinya kurikulum dirancang agar proses pembelajaran dapat menghasilkan hasil belajar yang berkualitas dengan memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya secara efektif. Yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan, artinya kurikulum dirancang untuk mendukung dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Pembelajaran adalah perbuatan, upaya, cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Selain itu, pembelajaran diartikan juga sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber daya pada lingkungan belajar. Lalu ada peran pendidik dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai pengelola pembelajaran, yang kedua sebagai motivator, yang ketiga sebagai pembimbing, yang keempat sebagai inisiator, yang kelima sebagai fasilitator, yang keenam sebagai evaluator, dan yang terakhir sebagai pelaksana dan penjamin ketercapaian isi dan standar. Hubungan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang akan dilakukan. Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang mengacu pada tujuan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Kurikulum dan pembelajaran harus kompatibel dan menjaga hubungan yang erat untuk memaksimalkan pembelajaran siswa. Pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana yang tidak efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Kesimpulan, kurikulum memberikan arahan untuk pembelajaran karena pembelajaran adalah metode penyampaian kurikulum akademis. Pembelajaran mungkin ada tanpa kurikulum, tetapi tidak akan memberikan tujuan langsung. Kurikulum dan pembelajaran harus kompatibel dan menjaga hubungan yang erat untuk memaksimalkan pembelajaran siswa.